Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Nah, dalam undang-undang bahasa dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi, bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa, dan inilah bahasanya. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya, tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas
bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, di kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu memelayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Nah, sekarang ini saya kurang melihat ya bagaimana sastrawan muda di Malaysia ya menggunakan bahasa Melayu secara ya, menulis novel dan kemudian yang menggunakan bahasa Melayu secara lebih kreatif. Nah, itu berbeda misalnya dengan angkatan Asas 50 yang Samad Said itu novelnya Hujan Pagi itu kaya sekali bahasa Melayu, dan bagi kami di Indonesia tidak kesulitan memahami bahasa yang ada di dalam novel itu. Jadi hal yang juga penting dilakukan oleh teman-teman di Malaysia ini adalah salah satunya ya, memperkenalkan hasanah sastra klasik dalam bentuk yang lebih sederhana. Mungkin cerita bergambar atau cerita untuk anak-anak, Hang Tuah misalnya, atau sejarah Melayu ya, ditulis dalam bentuk komik, ditulis dalam bentuk cerita yang lebih sederhana untuk peringkat sekolah rendah dan seterusnya. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Adakah penggunaan singkatan perkataan dan campuran bahasa lain dalam texting ataupun dalam teks dalam talian dapat mengaruhi penguasaan bahasa Melayu di masa kini, khususnya generasi remaja pada hari ini? Ada peraturan untuk penggunaan WhatsApp, menggunakan SMS, penggunaan aplikasi. Tidak boleh menggunakan singkatan, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Jadi ada aturannya, tidak boleh langsung bertanya. Jadi misalnya dia harus sampaikan,
Perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Saya mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua diberlakukan di hampir semua universitas di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Nah, itu terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Belum ada lagi peraturan mengatakan pelajar contohnya saya di UKM, pelajar UKM apabila berkomunikasi melalui WhatsApp harus menggunakan begini peraturan yang perlu diikuti dan sebagainya. Belum ada lagi etika yang seperti itu ya, yang kata seperti di Indonesia yang perlu kata orang tu diketahui terlebih dahulu oleh pelajar sebelum menggunakan aplikasi internet. Tapi di sini belum lagi ada seperti itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gaduh lagi. Setelah bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa di UNESCO, bahasa dunia ya. Kegaduhan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika simposium yang sekarang ini saya hadirkan, ini kejadiannya ya, simposium ini sebenarnya minimal setahun yang kemarin ya, itu dilaksanakan di kerajaan Malaysia. Tapi saya tidak tahu pasti, Pak Adi nggak tahu ya, apakah pihak kerajaan atau mungkin masyarakatnya sendiri yang selalu tidak mau melihat, tidak mau mendengar, dan diam terhadap hal-hal yang bisa membangkitkan kebahasaan Melayu mereka. Jadi lebih cenderung mereka lebih senang untuk bervariatif dengan bahasa-bahasa yang ada tanpa mau bersusah payah untuk memulai memperjuangkan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional kerajaan Malaysia. Nah, kalau dari kerajaannya sendiri sudah diam, sudah tidak melihat, dan juga tidak mendengar, berarti nggak ada keseriusan. Padahal simposium ini setahun yang lalu. Seharusnya tahun ini minimal di dunia pendidikan dan dunia di kerajaan, di pemerintahan Malaysia, ini sudah mewajibkan bahwa bahasa Melayu digunakan dalam pendidikan. Dalam arti kata seperti yang diuraikan tadi oleh Bapak Maman ya, sebagai sastrawan Indonesia yang dimintai pendapatnya dan dimintai solusinya. Nah, inilah sebenarnya yang dilakukan di Indonesia gitu. Nah, tinggal mereka mempraktikkan seperti itu, tinggal mencontoh aja. Ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi, sesuaikan dengan bahasa negara Malaysia. Nah, saya rasa kalau tahun ini mereka sudah mulai lakukan, pasti ya, itu sudah mulai tumbuh perkembangan dari bahasa Melayu itu, mulai dari perbendaharaannya, mulai dari penggunanya. Bayangkan kalau misalkan di sekolah guru mengajarkan dengan bahasa Melayu, Melayu baku ya, Melayu yang asli. Kemudian nanti tugas-tugas semua dalam bahasa Melayu. Kemudian komunikasi menggunakan chattingan ya, medsos juga menggunakan bahasa Melayu yang baku ataupun yang asli. Ini akan mulai memupuk. Awalnya memang terpaksa, semua harus dipaksa. Gak ada orang belajar, ya apalagi untuk anak-anak, itu kalau nggak dipaksa. Nah, siapa yang bisa memaksa? Dalam hal ini tentu saja kalau masih sekolah, ya tentu pihak sekolah. Kalau dia kuliah, otomatis pihak university. Kalau di kelembagaan atau di pemerintahan atau di kerajaan, otomatis adalah kelembagaan dan kerajaan itu sendiri yang melakukannya. Nah, disinilah peran pemerintah itu sangat dominan. Tanpa itu semua, ya kayak gini jadinya sampai hari ini, ya di mana bahasa Indonesia sudah mendunia, sudah diakui oleh UNESCO, Malaysia masih bingung
masih melakukan simposium, masih melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas tentang kebangsaan bahasa Melayu. Mau pakai bahasa apa? Apakah bahasa Melayu? Apakah bahasa Inggris? Ini masih bingung. Padahal di Malaysia sendiri ya, sama dengan Indonesia, banyak sukunya. Suku Melayu di Indonesia bukan cuma satu, bukan cuma di Riau, bukan cuma di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau sendiri, dialek Melayu itu pun berbagai macam. Belum lagi ada yang di Provinsi Jambi, di Provinsi Bengkulu, ya. Kemudian ada yang di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan yang di Kalimantan pun ada suku-suku Melayu. Dan mereka punya dialek-dialek yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bahas suku Melayu, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan suku-suku yang lain? Nah, begitu pula dengan yang di Malaysia. Kalau misalkan namanya adalah Melayu, bahasa Melayu, bahasa nasional, bagaimana dengan suku bangsa yang lain seperti suku bangsa Tiongkok, suku bangsa India, suku bangsa Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain? Tentu mereka akan menolak. Tapi kalau misalkan namanya adalah bahasa Malaysia, ya insya Allah semua lapisan masyarakat, semua suku bangsa yang ada di Malaysia akan menerima nama bahasa Malaysia daripada dikasih nama bahasa Melayu. Nah, silakan coba dipertimbangkan lagi, dipikirkan lagi saran-saran dan solusi yang diberikan oleh Pak Maman sebagai sastrawan terkemuka di Indonesia. Ya, kalau ini dipraktekkan, dijalankan ya, bukan hanya seperti teori, dijalankan, insya Allah ke depannya bahasa kebangsaan Malaysia akan mempunyai jati diri yang kuat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.